karyawan PT Timber Bangun Persada yang sudah dilecehkan tentang hak asasi dan perlindungan perempuan. Baik pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tanggal 19 Mei 2026 kembali LSM Instruksi melakukan aksi damai terkait perusahaan Tionghoa yang sudah disidang. Kembali turun ke lapangan melaksanakan orasi damai dalam rangka meminta pertanggungjawaban dari PT Timber Bangun Persada untuk mempertanggungjawabkan tentang pelecehan terhadap hak asasi manusia dan pelecehan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 19 Mei 2026 kembali LSM Instruksi melakukan aksi damai terkait pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh salah satu pengusaha Tionghoa, yaitu PT Timber Bangun Persada. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan seperjuangan, kita
dicoreng-moreng oleh keangkuhan sebuah korporasi. Persada, PT Timber Bangun Persada, sebuah raksasa dengan modal miliaran, dengan kuasa hukum yang mentereng, dengan jaringan yang menggurita. Mereka menggunakan seluruh kekuatan uang dan anak-anak kita semua. Hai para pendukung, kalian jangan bawa hukum, jangan kalian gadaikan hukum, terutama di tanah tempat kami berpijak, hanya untuk membela kekuasaan. Sebenarnya kau mendeteksi, kalian semua ingat, bila itu terjadi, bila itu terbukti, keadilan berarti kalian jual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 19 Mei 2026 kembali ASN Indonesia. Bukan saksi atas tegaknya hukum, melainkan saksi atas runtuhnya nurani keadilan. Hari ini kita berkumpul di sini bukan sekadar untuk berteriak, bukan sekadar untuk menghabiskan suara kita. Di sini karena ada cerita seorang ibu, seorang pekerja, seorang wanita sebuah korporasi. Ini di mana mereka bekerja kecil, diminimalisasi hanya karena mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara mahal, hanya karena mereka dianggap bukan siapa-siapa. Kita tahu di balik dinding-dinding kantor jika tanpa dibungkam, maka besok, lusa atau minggu depan korporasi-korporasi seraka ini akan melakukan hal-hal yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kita semua. Walaupun langit akan runtuh, apakah hanya semboyan? Saudara-saudara sekalian, perlu kalian ketahui perkara Ibu Arum ini saya dampingi sejak tahun 2024. Perselisihan ini dimulai saat Ibu Arum ingin meminta tambahan. Sungguh terlalu. Dan yang paling tidak masuk akal, di otak saya sudah gaji Ibu Arum dipotong per bulannya untuk menutupi ketenaga kerjaan terkait pembayaran pesangon. Kedua, jaminan kesehatan PT Timber Bangun Persada tidak menjamin kesehatan para pekerjanya. Perlu kawan-kawan ketahui Undang-Undang Nomor 40 Tahun itu cuma karyawan titipan dari bapaknya yang tidak membayarkan pada kami. Ingat itu Pak, dia cuma titipan, tidak ada secara legalitas. Namun pihak penyidik menghadirkan legalitas itu tanpa ada pada kami. Kemudian digaji kok tiba-tiba sudah ada seperti ini. Ini kan aneh. Tuduhan berapa kali, itu bukan bukan korban. Malah kepala gudang yang melapor dari kerja tahun 2005 dilaporkan tahun 2012 sampai tahun 2012. Ini tidak biasa. Jadi banyak ketimpangan saja yang 45 miliar yang sudah batas di Kabupaten Kabupaten hanya di atas seperti daerah juga ini kan tidak biasa. Saya minta pihak kejaksaan ada kewenangan untuk memeriksa perusahaan itu bersama. Jadi apa betul? Ya. Itu saya minta semua. Oke guys. Artinya perlu kepada masyarakat kami tidak akan membela kalau itu berbuat kebenaran. Jangan kita ini dibeli dengan Cina-Cina yang ada di sini. Jangan Pak. Saya cuma berharap artinya penegakan hukum yang kami minta. Tidak ada. Kami akan berjuang sampai di titik darah penghabisan Pak. Ingat, kebenaran saya pasti kejar. Sampai di lubang manapun. Bapak ingat.